Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pejuang Asam Lambung Asri. Channel yang terus membahas, channel yang terus mengupas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Sakit yang sangat membuat para penderitanya itu pusing, bahkan ada yang hampir putus asa. Namun tidak usah khawatir teman-teman, bahwa sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang ya begitulah sensasinya. 1001 macam sensasi, banyak sekali yang kita rasakan, namun semuanya bisa teratasi. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini saya akan sampaikan tentang kram di bagian-bagian tubuh. Namun sebelumnya saya mau melakukan disclaimer dulu, bahwa saya ini bukan seorang dokter, bukanlah seorang ahli medis, bukanlah seorang ahli hipnoterapi, bukan pula seorang paranormal atau dukun. Jadi saya hanyalah salah seorang yang pernah menderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang cukup lama sekali, cukup lama, 2 tahun sampai hampir 3 tahun. Bahkan sampai saat video ini saya buat, masih ada sensasi-sensasi ini, masih sering muncul. Misalnya agak ngeliur, kalau teman-teman mungkin mengatakannya kelingan, ngeliur di tubuh ini, jadi seolah-olah tidak seimbang. Kalau pas lagi berdiri itu ya semacam mau roboh itu. Ini menjengkelkan sekali ini teman-teman, tapi sebenarnya ya tidak apa-apa, padahal itu di tengah-tengah saya beraktivitas, jadi itu sering terjadi. Namun ya bagaimana lagi, namanya juga itu, kalau namanya sensasi, tentunya memang saat terjadi itu kadang pikiran itu juga nggak karu-karuan, nggak nyaman. Tapi nanti berjalannya waktu itu juga memang akan hilang sendirinya. Apalagi kita kalau bisa cuek, nah itu sangat mudah sekali hilangnya. Jadi kuncinya ya lagi-lagi hal semacam ini adalah pikiran ya teman-teman, pikiran kita. Nah, saya akan menyampaikan tentang kram di bagian-bagian tubuh itu pada saat saya mengalami kambuh teman-teman. Ya pemicunya mungkin faktor kecapean. Saya merasa sekali kok awalnya hanya di lengan tangan ini, di lengan tangan ini. Setiap diginikan itu sudah nggak bisa kembali. Kiri, kanan, kemudian di bahu ini. Ini bahu, kadang kiri, kadang kanan. Kemudian di kalau mengatakan di belikat, di bawahnya bahu ini. Ini mau mengembalikan lagi agak kesulitan saya. Nah, dan yang lebih parahnya, saya memang sempat sangat takut sekali itu di bagian ini, di bagian perut, kemudian naik ke ini tulang rusuk ini. Ini saya mencoba membuka channel YouTube-nya Bang Erik Wibowo itu. Kalau terjadi semacam kram di sini, harus ini ya kita berupaya untuk bagaimana merelakannya. Ini saya coba, memang waktu itu saya juga berhasil. Nah, ketika itu di perut itu itu menakutkan sekali. Ini apalagi dipakai batuk, itu sering kali itu langsung terjadinya kram itu. Menakutkan sekali teman-teman, karena kramnya itu juga berpindah-pindah. Kadang di bahu, di bawahnya bahu, di lengan. Kalau di lengan ini ini agak mudah kita atasi. Kemudian di
itu tadi di perut itu bisa diatasi, cuma waktu itu membuat pikiran itu sangat panik sekali. Dipakai gerak sedikit itu saya mau macam apa ya, masuk di tempat pertokoan, habis periksa itu di ruko-ruko itu saya mau ngasihkan ini uang parkir itu kamu itu langsung saya turun. Waktu itu saya dibonceng oleh teman saya turun, tak suruh merelakan karena di belakangan saya agak sulit sekali. Wah itu kemudian di sini teman-teman, kepala belakang, kadang kiri kadang kanan. Sewaktu terjadi itu di kiri kita relakan ini ya, itu nanti pindah ke kanan. Wah luar biasa waktu itu, sampai bener-bener saya cukup enggal sekali. Nah nanti ada teman-teman untuk mengatasinya, karena pas saat saya itu apa ya, terjadinya kram-kram itu memang menjelang pada akhirnya saya ke rumah sakit jiwa itu. Nah itu kejadian itu tentunya lagi-lagi adalah ketegangan. Fisik sudah sangat capek ya, mungkin sudah berhari-hari berbulan-bulan, kemudian disusul oleh pikiran yang sangat bertumpuk-tumpuk sekali, bertumpuk-tumpuk, termasuk salah satunya memikirkan tentang sensasi. Jadi sensasinya itu banyak, termasuk frekuensinya itu selalu tinggi, itu kan menjadi pemikiran berat saya. Nah pada akhirnya justru yang terjadi apa, ketegangan di seluruh bagian-bagian tubuh, yang pada akhirnya terjadinya kram yang berpindah-pindah itu teman-teman. Nah waktu itu ya ketika saya sudah dapatkan obat yang dari rumah sakit jiwa dari dokter psikiater itu, akhirnya saya mencoba emang merelakan baik itu fisik baik itu pikiran. Saya benar-benar melakukan semacam apa ya, meditasi relaksasi. Itu memang berangsur membaik teman-teman, berangsur membaik. Nah kalau teman-teman terjadi semacam itu, kram-kram semacam itu, nggak apa-apa itu, kalau bisa jangan panik, karena ketika panik itu akan semakin menjadi-jadi itu sensasi kram itu, dan itu menakutkan sekali ya teman-teman, menakutkan. Karena ketika ke dokter pun kita sampaikan juga, saya waktu itu nggak mendapatkan jawaban waktu itu. Jadi saya selalu berupaya sendiri ketika kram itu, benar-benar saya merelakan baik itu pikiran ataupun tubuh saya. Tapi saya juga dibantu oleh itu teman-teman, ke tukang urut itu, saya ke pijat urat itu, pijat urat. Jadi ya akhirnya otot-otot mungkin saraf-saraf juga itu mungkin menjadi lentur kembali, ketegangannya waktu itu bisa berkurang lah. Saraf-saraf dan otot itu ketegangannya mungkin bisa berkurang, walaupun setelah urut tetap ada terjadi kram-kram itu, tetap terjadi. Namun saya tetap mencoba untuk merelakan baik tubuh ataupun pikiran saya. Itu yang bisa sebenarnya menghilangkan kram-kram itu juga. Cuma juga dibantu diurut di bagian-bagian yang bisa kita jangkau itu, kita urut sendiri pakai tangan, kemudian kita gerakan. Kita misalnya ada di belakang kan sulit sekali, kita melakukan pergerakan supaya kram itu bisa apa ya, bisa kembali normal. Nanti kita gerakkan, pokoknya kita gerak-gerakkan sampai ketemu bagaimana ketegangan itu bisa kita netralkan. Itu bisa teman-teman. Makanya pesan saya ketika terjadi sensasi kram-kram di bagian-bagian tubuh itu, upayakan jangan panik. Walaupun saya waktu itu sangat panik, tapi teman-teman setelah saya berbagi cerita ini, bila mana teman-teman menghadapi sensasi yang semacam itu, jangan panik, lakukan relaksasi, baik itu meditasi ataupun apa ya, pikiran, relaksasi pada pikiran kita untuk benar-benar apa ya, kita netralkan, agar itu nanti mempercepat
kram-kram itu bisa netral kembali. Itu teman-teman, sensasi yang waktu itu pernah saya alami. Padahal di awal-awal saya menderita itu, sakit yang lagi parah-parahnya, sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, awal-awalnya masih parah-parahnya, sebenarnya justru nggak ada kram-kram itu ya. Kram-kram itu justru waktu saya kambuh itu, awal kambuh itu diawali dengan kram-kram itu. Nah, saya juga waktu itu bisa menyimpulkan sendiri, karena waktu itu memang tenaga saya memang terporsir, banyak sekali saya melakukan aktivitas, kemudian pikiran saya juga sangat banyak sekali yang saya pikirkan pada saat itu, teman-teman. Nah, dari pengalaman yang sudah saya bagikan tadi, kalau teman-teman menghadapi sensasi kram di bagian-bagian tubuh tersebut, pertama, jangan panik. Kedua, lakukan relaksasi, meditasi sangat penting sekali itu. Kemudian yang ketiga, lakukan gerakan-gerakan pada saat terjadi itu, lakukan gerakan sampai ketemu yang tegang itu bisa ternetralkan. Itu bisa teman-teman bisa melakukan sendiri itu. Jadi 3 hal yang saya sampaikan itu untuk menghadapi sensasi kram di bagian tubuh kita, bisa kita lakukan 3 hal tersebut yang sudah saya sampaikan tadi. Saya rasa itu dulu teman-teman ya video kali ini, dan saya terus-menerus akan membuat video untuk membantu teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Karena hal baik yang paling mudah bisa saya lakukan, bisa saya bagikan, ya membantu teman-teman tentang pengalaman inilah. Jadi saya tetap mengajak untuk kita selalu melakukan kebaikan, berbuat baik semampu kita, sebisa kita. Nah, kalau bisa saya berbagi tentang pengalaman ini, ya inilah yang saya bagikan, dan saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman nantinya di kolom komentar. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan apa, nanti akan saya buatkan video secara khusus. Bagi yang mau sharing secara langsung, saya sangat terbuka sekali. Tapi ya itu tadi, kalau pas saya ada waktu bisa bertemu, posisi saya ini saat bikin konten ini, saya posisinya di Magetan. Jadi di awal sudah saya sampaikan, saya kadang memang ya di Sidoarjo, kemudian di Magetan, sesekali saya ada di Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi teman-teman yang ada di wilayah yang saya sebutkan, dan teman-teman punya sakit yang sama yang pernah saya alami, sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, saya siap untuk bertemu, untuk memberikan motivasi pada teman-teman supaya teman-teman mendapatkan pencerahan, mendapatkan metode-metode sebagaimana yang sudah pernah saya alami, sehingga saya secara perlahan-lahan bisa bangkit. Kemudian saya sekarang ini bisa terlihat lebih baik, lebih tenang, bisa melakukan aktivitas apapun. Ini saya sangat bersyukur sekali, dan saya terus mendoakan pada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman segera diberikan kesembuhan. Bagi sensasinya yang masih banyak, mudah-mudahan satu persatu sensasinya berkurang dan menuju ke sembuh total. Demikian teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Silahkan teman-teman yang berkenan di subscribe, di like, dibagikan, supaya teman-teman terus mendapatkan notifikasi video-video yang terus akan saya luncurkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.